pertama, terdapat kesalahan sintaksis pada berita yang berjudul Mahfud MD jawab tudingan dirinya tersingkir dalam Jokowi. Berita tersebut ditulis oleh Gita Irawan. Kesalahan pada berita tersebut yaitu penggunaan rangkaian kata yang mubazir pada rangkaian kata rapat-rapat. Yang terdapat pada kalimat menurut pernyataannya soal sikap Jokowi dalam rapat-rapat sidang kabinet yang menginginkan pemilu berlangsung sesuai jadwal bukanlah sesuatu yang main-main. Maka sebaiknya kata banyak ditulis satu kali. Kesalahan kedua terdapat pada berita yang berjudul Viral petugas copot stiker jaga jarak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pembatas Ka'bah dibuka. Berita tersebut ditulis oleh Frida Anjani. Kesalahan pada berita tersebut yaitu terdapat pada kata sholat yang terdapat pada kalimat terkait ibadah di beberapa masjid juga melaksanakan sholat dengan menjaga jarak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sholat merupakan kata tidak baku. Sebaiknya kata sholat diganti dengan kata salat, yang merupakan kata baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesalahan ketiga terdapat kesalahan ejaan pada berita yang berjudul sempat diisukan, berpisah dari Tison. Melanie Ricardo ungkap alasan unfollow IG suami ada pergesekan berita. Tersebut ditulis Sarasati Putri Wardani. Kesalahan ejaan terdapat pada penulisan kun yang terdapat pada kalimat wanita. Usia 42 tahun itu kepergok pernah unfollow kun Instagram suaminya. Tison James Lach pada kata kun penulisan hurufnya tidak lengkap di mana huruf A hilang pada awal kata dan penulisan yang benar adalah aku. Kesalahan keempat, terdapat kesalahan morfologi. Pada berita yang berjudul Gejala COVID-19 varian Omikron, dokter di Afrika Selatan sebut ringan tapi tidak biasa. Berita tersebut ditulis Tiara Selavia. Kesalahan pada berita tersebut yaitu kata dokter Chutsi yang terdapat pada kalimat berbicara dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph. Dr. Chutsi menyebut bahwa pada pasien dengan Omikron gejalanya sangat berbeda dan sangat ringan dari yang pernah ia tangani sebelumnya. Penulisan Dr. Chutsi seharusnya diberi tanda baca yaitu tanda titik di bagian Dr. Chutsi. Kesalahan kelima terdapat pada berita yang berjudul Surah Al-Kahfi ayat 1-10 tulisan Arab, Latin, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Berita tersebut ditulis oleh Yunita Rahmayanti. Kesalahan pada berita tersebut yaitu pada kata Al-Quran yang terdapat pada kalimat manusia akan kekal di akhirat, maka Al-Quran memberi peringatan pada manusia tentang keburukan dan kebaikan yang mereka perbuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Al-Quran merupakan kata tidak baku. Sebaiknya kata Al-Quran diganti dengan kata Al-Quran yang merupakan kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesalahan keenam terdapat pada berita yang berjudul meninggal di bulan Ramadan. Belum tentu husnul khotimah. Cek dulu 10 tanda-tandanya. Editor berita tersebut yaitu Hendra Gunawan. Kesalahan pada berita tersebut yaitu pada kata husnul khotimah yang terdapat pada kalimat jika 10 tanda ini sedang dikerjakan atau jadi penyebab insya Allah orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kata husnul khotimah bermakna akhir yang hina, jadi sebaiknya kata tersebut diganti dengan kata husnul khotimah yang bermakna akhir yang baik dan merupakan kata baku.